begitu pun dengan yang dilalui akses publik. Itu jangan masyarakat juga kok. Jadi saya minta mulai saat ini semuanya kami ke monitoring, kami akan menutup akses itu sebelum ada kejelasan apakah perusahaan ini masih mau bisa dipertahankan di situ atau tidak. Dijaga justru dia bisa masuk Eva. Saya di sana itu sertifikat itu. Orang punya pengawal petugas di sana banyak. Sekarang Bapak bisa jelaskan apa ini sertifikat? Bisa Bapak jelaskan? Sertifikat ada di lahannya Bapak tanam sawit. Kalau satu orang yang jual tanah tidak ada masalah. Ya. Ini satu kampung jual tanah. Makanya pihak perusahaan juga ini masalah kendala kan. SKPD tempat ini Pak ya. Itu kita sudah registrasi kacau di desa itu kecamatan. Saya sudah beli dengan Pak desa itu. Nah, saya mau ajukan soal lokasi. Hak pemberkataan sudah jelaskan orang DP. Tidak ada dalam undang-undang perkebunan pengalian hak pemberkataan. Kalau jual beli perorangan, bukan masih serentak begitu, disusun dalam tanggal yang sama. Apa itu? Libatkan DPR dong. Ternyata kita ngomong masalah. Mau ke pengadilan, sampai Pak. Kita cari jalan solusi bersama. Kembali kawan, panggil kepala desa. Kenapa terjadi Bapak kumpulin orang rame-rame jual beli tanah? Itu sama dengan dibungkai. Karena mana sawit begitu, SPM begitu kepada saya. Kumpulin dalam waktu yang sama. Saya pakai PN sana tidak. Saya orang pengurus baru kepala BPN Morowan Utara. Sudah capek lah. Sekarang kita mulailah. Kita turun ke Satgas turun. Mana Bapak punya tadi yang maju rame-rame itu? Dikumpulin. Dan perlu ditata. Sertifikat program PPA itu sama SPY. Waktu zaman itu baru berjalan. Sebelum orang tidak punya SKPD. Kampung dulu hutan di situ. Ini kan masalah administrasi, akhirnya menjadi persoalan hukum. Coba kita mulai dari awal. Panggil kepala desa apa kemana? Pak Jiwan. Itu kepala perusahaan. Dia kan tidak tahu apa. Yang desa kepala desa kemarin ketanya yang komisi. Oh, apa itu? Sekarang kalau mau diperhadapkan masyarakat ini kasih apa dia tahu. Dia cuma harus pakai lama, tiba-tiba dia tiba Pak Bobo mungkin atau Badagang dipasang kayu, pulang 2 tahun kemudian dia baru tahu tanahnya sudah hilang. Mau saya catat semua itu. Nah, kita bukan berarti kita berkonflik Pak ya. Bukan. Cuma setengah bukti investasi. Gubernur berharap investasi itu mendatangkan semua hal-hal yang sifatnya positif di industri perkebunan. Kalau sudah saya bilang kemarin, bukan persoalan regulasi indok, hakim tidak ada masalah itu. Tapi coba selesaikan buat kependataan orang. Sudah saya cari, tidak ada. Orang BPN sendiri bilang ganti rugi, iya. Kalau sektor pertama menjelaskan ganti ruginya. Di perkebunan tidak ada. Baru saya dapat kalau ada ganti rugi di perkebunan. Saya singgung kalau ada di Google. Yang namanya regulasi ganti rugi hak keperdataan di sektor perkebunan. Nol. Kalau ada sudah saya bawa ke MK sekarang. Izin, cuma itu saja Bu Ketua. 1.500.000. Jadi kalau dibagi selama 3 tahun itu, Bu, kita dapatnya 27.000 saja satu bulan per bulannya. Sejahtera kita itu. Tidak ada kesejahteraan. Di iming-iming kita 1 bulan katanya kamu dapat sebentar 1,5 juta. Pembohong semua mereka ini. Pembohong. Tidak ada kesejahteraan di sini. Pokoknya kita kalau begini mulai perusahaan suruh pulang saya Ibu. Iya. Ini mau betul-betul. Tidak cocok musim ini. Iya. Salam Ibu. Ada saja dikritik sedikit sudah marah. Belum tahu lama-lama kita sih. Belum tahu deh. Malu sampai sempat dipenjarakan itu. Belum pernah ada pidana. Ini penjara. Ini baru keluar. Ini yang kita aku. Tenang. Dia nama saya Hasan.
berasal dari Desa Kemalur, Kecamatan Ogerije, Kabupaten Tolton. Di mana yang pernah Pak Saiful sampaikan tadi bahwa di dalam satu wilayah itu terjadi ada 7 kelompok yang selalu menyerang dia. Karena kenapa? Terjadi persoalan ini karena tidak ada pertemuan antara perusahaan dengan kita sebagai masyarakat. Perusahaan ini buta dan tuli kita sebagai masyarakat tanpa ada pengaturan. Nah, kalau Saya memiliki lahan sebanyak 37 hektar yang diklaim pihak perusahaan CMP. Saya membeli tahun 2022 dari kelompok tani Kampung Tengah, Dusun 2, sebanyak 58 orang di dalam kelompok tani itu. Di mana tanggal 2 April tahun 2024 saya memasukkan alat ke lokasi saya untuk memulai pengelolaan lokasi. Di mana waktu itu saya sudah tidak tahu akses mau lewat mana alat saya masuk, alat berat saya. Terpaksa saya simpan alat saya di pertigaan kaki gunung. Saya mencari jalan lewat mana ini aksesnya. Adalah salah satu dari pihak perusahaan yang menunjukkan, maaf ibu mau kemana? Yang saya mau masukkan alat saya, mau kelola lokasi saya di dalam. Oh, kalau ibu mau lewat di sini katanya. Lewat di sini. Terpaksa kami lewat ibu, lewat kami di situ bapak-bapak, sampai 1 hari perjalanan karena ibu tidak ada segelnya. Kami dari jalan hanya 1 kilo. Bapak boleh tenang dulu ya. Kita dengerin. Tenang. 1 hari dilalui karena aksesnya memang tidak memungkinkan terjal. Karena pihak perusahaan tidak mengizinkan kami lewat di jalan yang mereka buat itu. Setelah berjalan pengelolaan Bu, kami sudah masukkan sudah penebangan, pemarasan dan sampai sudah titik penanaman. Waktu itu di lahan saya punya bibit mau masuk ibu, tidak diberikan akses. Saya datang ke kantor. Saya bilang kalau kamu tidak mau kasih masuk saya punya bibit, hati-hati saya bilang. Saya memang waktu itu mengancam memang ibu. Di hati saya bilang. Akhirnya dibukakan saya jalan ibu. Bukakan saya pintu palang itu, masuklah terang. Bongkar bibit sebanyak 2000 pohon. Berlanjut penanaman. Waktu itu saya sementara di pondok, di lokasi, datang seorang bernama Nasir. Mana orangnya itu, Bu? Mana orangnya itu, Bu? Itu orangnya. Ya. Punya Pak Nasir ini paling top ya. Ya, itulah orangnya, Bu. Datang memberitahukan kepada saya ibu, minta maaf ibu Mega, maaf ibu Mega, ini lokasi ibu kami sudah pasang. Dia bilang ini lokasinya pihak perusahaan. Nah, kenapa sampai bisa perusahaan ini punya lokasi di sini? Saya tanya, Pak, Bapak menyatakan bahwa ini lokasinya perusahaan. Kenapa? Kalau memang Bapak punya lokasi, kenapa dilihat hutan? Kenapa Bapak mengelola kan 2015? Kenapa tidak dikelola? Ini kayunya besar-besar, lebih dari kayak drum besar-besarnya Bu. Lokasi saya buka itu, karena itu lahan masyarakat. Jadi dia bilang, itulah Bu, begitulah kami belum sempat katanya kelola. Ingat Pak Nasir kata-katamu waktu itu. Ya, oke, saya bilang tidak berhenti saya di situ Bu, kami keluar. Saya sama-sama keluar dari lokasi itu. Saya langsung temui masyarakat ini, terutama Bapak ini adalah ketua kelompoknya. Saya masakan, kamu ini saya bilang penipu masyarakat. Ternyata lokasinya perusahaan kamu jual sama saya. Dia bilang, siapa bilang? Saya bilang itu ada Pak Nasir di dalam, orang perusahaan. Wah, tidak begitu dia bilang ibu Mega. Saya bilang tidak, saya tidak mau. Kamu masuk penjara semua. Saya laporkan kamu penipuan. Kalau sampai perusahaan itu, saya bilang tetap mengklaim saya punya. Akhirnya ibu, ujung cerita, perusahaan mengirimkan saya surat somasi. Saya dituduh menyerobot. Surat somasinya ada. Dan waktu itu pihak pemerintah desa, Lampasio dan kecamatan memediasi kami 2 kali Bu. Tapi tidak ada buntu. Waktu itu hadir pertanahan. Akhirnya kami survei lokasi. Masuklah waktu itu dinas-dinas Datoda, dinas mana semua. Tidak mau tahu. Masuk, belum diletakkan alat itu Bu. Alatnya pertanahan sudah dibahasakan. Ibu, lokasi ini bersertifikat. Nah, hanya perusahaan bahwa mereka yang memiliki lokasi itu, lokasi transmigrasi Pagaitan, lahan duanya transmigrasi Pagaitan. Bagaimana transmigrasi di situ? Bagaimana sertifikat di situ? Sedangkan mereka dari
kami habis pikir, Bu. Nah, 2. Oke, saya sudah tidak masuk lagi, sudah tidak kelola lagi lahan itu. Saya sudah tidak ada penambahan karena kami dibatasi tidak boleh lewat lagi ke punya bibit masuk. Terpaksa saya kembalikan bibit itu, Bu, ke Desa Ogomatana. Kedua, kami diintervensi terus, Bu. Sampai jalan yang akses masuk situ dibuka. Dipakaikan ekskavator, digalak, jadi kami tidak bisa lewat. Masyarakat yang berkebun di dalam sudah tidak bisa lewat lagi. Itu digalak. Di mana, Bu? Di mana hati mereka? Di mana seorang perusahaan itu harus bekerja sama dengan masyarakat, melayani masyarakat, membantu masyarakat, bagaimana mereka bisa sejahtera? Tapi ini perusahaan hanya mau membunuh masyarakat. Itu di mana-mana perusahaan di Indonesia ini, setahu saya perusahaan Malaysia pun masih punya hati nurani, tapi perusahaan kita yang berada domisili di Indonesia ini, Toli-Toli ini tidak ada, nonsen, nol. Bahasa mereka memang hanya datang merampok, mencuri, membunuh masyarakat. Betul. Itu. Ya, tadi dikerti sedikit tadi sudah marah kita. Nah itu, jadi Ibu, saya minta Iya, mungkin kan Bapak belum tahu. saat ini, Bapak, kalau Bapak masih begitu saya suruh jawab. saat ini, Bu, saya mewakili masyarakat petani sawit Toli-Toli yang meminta sebelum perusahaan ini bisa membuktikan HGU-nya, legalitasnya, tutup perusahaan itu. Jangan adakan lagi aktivitas di dalam. Betul. Sekembalinya kami, Bu, saya minta sekembalinya kami sebelum pemerintah dan pihak perusahaan membuktikan, kami akan tutup akses. Di mana? 1. Akses yang dilalui masuk ke kantor perusahaan CNP Banten itu adalah jalan tanggul yang dikelola tahun 1996 yang dibuat Balai Air Sungai. Tahun 1996 dengan adanya percetakan sawah yang sebanyak 500 hektar di dalam. Jadi tolong, Bu, sekarang jalan itu dilalui pihak perusahaan. Begitupun dengan yang dilalui akses pabrik. Itu jalan masyarakat juga, Bu. Jadi saya minta mulai saat ini sekembalinya kami ke Toli-Toli, kami akan menutup akses itu sebelum ada kejelasan apakah perusahaan ini masih mau bisa dipertahankan di situ atau tidak. Berarti kalau menanam di buffer zone itu Pak, tidak umpama menanam di luar sawit boleh, Pak? Boleh nggak? Apa? Jadi dia menanam umpama di buffer zone di zona yang kira-kira ada kemiringan itu? Ya kalau secara teknis kan kemiringan ada batasnya. Jadi kan tadi kan alasannya tetap diambil itu untuk buffer zone. Saya pikir buffer zone itu etikat baik dari hutan untuk menjaga jangan ada longsor, kemudian menjaga hutan ya. Kan karet itu hutan juga. Cuma kan begini Pak, kalau nanti kemudian dia di buffer zone itu juga ternyata mendominasi di luar sawit, padahal kan izinnya izin sawit, kan tidak lagi izin sengon dan izin anu kan? Nah kalau saya lihat di kami untuk yang 2015 itu inlognya itu tetap menyebutkan Pak ya, Iya. menyebutkan tanaman karet, sengon dan kelapa sawit. Jadi tetap 3 komoditi. Tanpa ada komoditi. Tanpa ada mungkin batasan luas-luas. Ada. Itu Ada, ya? disebutkan inklusif di AMDAL, Pak. Di AMDAL ya, berapa sengon, berapa sawit. Iya, berapa. Ya, total ya Pak, tidak menentukan lokasi ya? iya, jadi total. Jadi akhirnya kita kan karena kita melalui penelitian AMDAL dengan tembakan dengan tabulako dari sekian 20.000 itu ada tingkat-tingkat kemiringan yang berapa persen tingkat kemiringan yang tinggi dan mungkin nanti kalau dibebaskan Pak, kalau kita bebaskan itu nanti pasti ada sengon dan sawit karena gini pengalaman kita di Lampung Pak, artinya kami akan mengurus izin lagi untuk tanam sengon dan sawit itu tadi sehingga ini tidak kami dari pengalaman kami itu ini tidak kami tidak kami hilangkan gitu loh Pak sehingga kami untuk perizinan kembali kami tidak sulit itu pengalaman kami tapi itu saat itu memang saat itu memang dalam kemiringan yang tinggi nah sehingga kalau pada saat terakhir yang kami bebaskan saat ini ya tingkatnya kemiringan yang tinggi itu sampai itu nggak ada sampai saat ini masih di bawah standar sehingga sawit dan sengon sampai saat ini belum ada. Kalau dari persentase 20.000 itu tadi ke 500 itu kan hanya 2,5% sebenarnya. Kalau itu pun kami dapat semua.
Nah saat ini kan kenyataannya kita yang sudah kita bebaskan dari masyarakat, yang kita bayarkan itu kan hanya 4.000, sekitar 4.500 Pak. Artinya kalau memang itu pun diwajibkan kami ini ya hanya sekitar berapa persennya kan gitu Pak. Artinya seperti itu. Kalau kita mengacu ke sana dan itu eksklusif disebutkan di dokumen AMDAL. Iya. Itu Oke, itu Pak, disebutkan. kami kalau begitu, kami perlu semua Bapak punya dokumen, nanti tim Satgas akan ini bikin resumenya, kami lihat Ya. di mana ada perubahan ini, terus Bapak punya penyesuaian. Nah, cuma ada satu terakhir nih saya mau tanya Pak, teman-teman OPD, baik teman SP, perkebunan, saya baru dapat ini izin lokasi 2 komoditas, sengon dan sawit. Bolehkah? Ini Pak, ini Sengon kan. 1 kali 3. Satu tanaman hutan, satu perkebunan, boleh nggak? Kalau digabung ini, boleh nggak ini? Teknis perizinannya ada di perizinan untuk perkebunan. Tidak. Ya. Saya mau tanya dulu nih, sesuai ketentuan dan perundang-undangan, 3 jenis tanaman dengan yang berbeda, satu hutan, satu perkebunan dicampur, boleh nggak? Boleh. Dari apa? Kalau nggak boleh nanti bikin rekomendasinya ini. Jadi gini ya. Dengan siapa isinya? Jadi gini, kan ini bupati. Ini izin berusaha ini. Ya, jadi sesuai SK, inlognya itu ada 3 komoditas. Mana dari Bapak dari Gugus Kebunan? Perkebunan Toli. Ini. Kan saya mau tanya bisa kah dalam 3 komoditas, satu perkebunan, satu kehutanan, boleh? Kalau Bapak bilang boleh, saya catat nanti. Serius, siapa yang jawab ini bilang boleh? Lihatkan saya undang-undangnya. Tanaman karet, sengon, sawit. Tanaman karet, sengon, dan kelapa sawit. Itu bisa diperbolehkan nggak dari sisi regulasi? Tidak bisa Pak. Tidak ada aturan itu sawit digabung-gabung begitu mix gitu. Apalagi beli tanahnya rakyat. Oke, sebentar urusan tanah ini sudah Iya. Perizinan tidak bisa itu. Oke. Coba dia punya dasar regulasi. Udah jadi catatan aja. Pantas bingung semua orang di lapangan. Mohon maaf, ini kan artinya kan produk dari pemerintahan, artinya ada pertimbangan. Ya artinya kamu sudah dapatkan ini artinya. Yang kelihatan pemerintah mana ini? Iya. Kami habis ini Satgas akan rapat dengan pemerintah yang bersangkutan. Setelah itu Kalau memang ada tindak pidananya, rekomendasinya pemeriksaan. Nggak boleh nih Pak. Tunggu pemerintah mana yang berizin Pak? Bupati dari Toli. Mana dari bupati punya? Saya sudah bicara dengan bupati tidak ada. Tidak, bupati yang lama. Jadi gini. Ada Bupati. Jadi ini Bupati tidak berganti Pak, jabatannya tetap. Ya, jadi ini Bupati 2015 Muhammad Saleh Bantilan, dan yang sekarang beliau jadi juga jadi apa? Komisaris di perusahaan ini. Saya kira biar kita tidak terlalu panas ya. Sudah, oke ya, baik. Saya kira begitu. Nanti urusan perizinannya kami Satgas akan kaji. Dengan Bapak kami minta semua Bapak punya dokumen. Nanti kalau memang ada kekeliruan atau macam apa istilahnya, tentu ada proses evaluasi atau memang ini harusnya kemana, ke ranah mana. Ya, tidak bisa juga dilindungi, bahaya juga. Dan dari Biro Hukum Toli ada enggak? Harusnya mereka yang menjadikan. Ini produk mereka, kita tidak berani sana. Nanti kita. Nah, makanya nanti berarti rekomendasi kita, berarti rapat Satgas khusus dengan pemerintah, Ya. pemerintah. Ya. mohon izin Pak. Kelanjutan dari sini adalah AMDAL, izin lingkungan dan izin ini provinsi Pak. Artinya kalau ini memang tidak diterima Iya, dari awal, masih Iya. ditolak. tidak ini itu apalagi Pak Gubernur sudah tanda tangan posisi di situ. Iya, betul. Saya ini Ya, itu loh maksud saya. Artinya kalau memang ini tidak sesuai pada awal itu beralih ke Ini Pak, surat sertifikat ada di tangan saya. Ini ada pengembalian batasnya Bu. Tolong. Tapi kita mental. Ini kapan pengembalian batas? Kau bicara lahan ini, aduh, balanda kepala hitam nih. Kau kira di lapangan semua sesama? Aduh. Di lapangan apa itu? Bapak Bupati. Enggak, masanya tanahnya sekarang ini siapa Bapak punya? Sawit itu punya siapa? Perusahaan. Bapak tidak
menyentuh apapun di situ. Tidak. Sampai sekarang. Dijaga justru tidak bisa masuk Eva. Saya di sana itu sertifikat itu. Orang punya pengawal petugas di sana banyak. Sekarang Bapak bisa jelaskan apa ini sertifikat? Bisa Bapak jelaskan? Sertifikat ada di lahannya, Bapak tanam sawit. Bisa saya jelaskan, Pak. Bagaimana itu orang BPN itu? Ya duduk. Bukan SKPT ini. Satu-satu ya. Bapak. Ini sama SPN, PT ANA sama semua. Aduh, kacau kita ini. Selanjutnya saya. Sebelah. Pokoknya boleh, masyarakat boleh. Ya, Boleh. Ya. Silakan berekspresi seluas-luasnya. Yang penting jangan anarkis. Yang penting anarkis. Mantap. Ya. Perkenalkan Pak. Ya. Saya perkenalkan Samsul Ma'arif Dijaulat sebagai Ketua TSM dan teman-teman semuanya. Nah, TSM ini, TSM Sibia 2. Tahun 83 ditempatkan kami di CBA 300 kakak oleh pemerintah. Masih zamannya kakek saya Soeharto itu, ya 83. Kemudian tahun 9495 area CBA itu masih ada lebih dari 600 hektar, walaupun catatan 600 hektar. Maka dibuatkanlah program TSM CBA 2 pada tahun 9495. Nah, Bapak masuk, pokoknya Bapak masuk pada tahun berapa? Kami tidak ada kerjasama, pemerintah dan masyarakat tidak ada kerjasama sawit, ya. Karena di tahun 2012 kami mengusulkan untuk pembangunan DI, daerah irigasi saluran yang sudah dibangun. Pada tahun 2017 atas rekomendasi dan penguatan dari Bapak Wakil Bupati itu penjaminan luasan area yang menjaminkan bahwa area sebanyak 3.000 sekian supaya bisa dibangun DI irigasi saluran dengan anggaran APBN pada waktu itu. Bapak-bapak masuk pada kurang lebih tahun 14-15 kami sudah cegah tangkal itu masuk wilayah TSM. Kami TSM. Nah, bagaimana lahan kami bisa Bapak kami dari mana asal usulnya? Nah itu pertanyaannya. Sementara pembangunan TSM ini satu kesatuan terintegrasi dengan administrasi pemerintah desa Sibia. Kalau Bapak tadi mengatakan beli misalnya, dari mana belinya? Siapa yang membuat suratnya? Pak Kepala Desa saya ini yang berikutnya pasti tidak bikin. Pak Kepala Desa yang lalu tidak ada kerjasama. Masyarakat tidak ada, kami semua datang kemari. Jadi itu kami datang ke sini menuntut kembalikan lahan kami. Kembalikan lahan kami. Kemudian sudah sekian lama ini lahan kami dimanfaatkan tanpa seizin kami. Sudah 6 tahun. Nah, mohon ganti rugi itu. Dari tahun 14-15 Pak. Dari tahun 14 kurang lebih ya, sejak mereka beroperasi kan. 14-15. Ya. 14. Dari 2014 perusahaan sudah beroperasi kan. Sampai 2025. 1.500.000. Jadi kalau dibagi selama 3 tahun itu, kita dapatnya 27.000 saja satu bulan per bulannya. Sejahtera kan kita itu. Tidak ada kesejahteraan. Diiming-iming kita 1 bulan katanya kamu dapat sebentar 1,5 juta. Pembohong semua mereka ini. Pembohong. Tidak ada kesejahteraan di sini. Pokoknya kita kalau begini mulai perusahaan suruh pulang saya ibu. Iya. Ini mau betul-betul. Tidak cocok untuk semua sini. Iya. Salam ibu. Ada saja dikritik sedikit marah. Belum tahu lama-lama kita sih. Belum tahu deh. Malu sampai sudah dipenjarakan itu. Belum pernah ada pidana. Ini penjara. Ini baru keluar. Nama saya Hasan, berasal dari Desa Kemalun, Kecamatan Ogerije, Kabupaten Tolton.
Di mana yang pernah Pak Saiful sampaikan tadi bahwa di dalam satu wilayah itu terjadi ada 7 komplek. Di dalam dia. Karena kenapa? Terjadi persoalan ini karena tidak ada pertemuan antara perusahaan dengan kita sebagai masyarakat. Perusahaan ini buta dan tuli kita sebagai masyarakat tanpa ada pengaturan. Tidak bisa, Pak. Tidak ada aturan itu sawit digabung-gabung begitu mix gitu. Apalagi militerannya rakyat. Oke, sebentar dulu perusahaan kanal ini sudah Iya. Perizinan tidak bisa itu. Oke. Udah jadi catatan aja. Proses ini saya tidak bisa serta-merta melaksanakan itu tanpa mendapat klarifikasi toh Pak Agus toh. Karena saya tetap berpedoman pada netralitas imparsial. Ya. Saya akan mendorong Pak Gubernur melalui Satgas untuk bagaimana mempercepat proses ini toh. Saya pikir nanti komunikasi informal. Siap. Kalau saya dapat tanggapan dari 2 perusahaan ini, pasti saya langsung action. Kendala kami cuma satu, Ibu. Belum ada anggaran. Itu poin situ saya. Karena peralihan kan kami dari Jakarta ke sini. Kalau sudah ada anggaran, sudah pasti. Saya pimpin tim turun sana atau suruh tim sana. Kalau mereka belum jawab, nanti kalau sudah ada jawaban bagaimana, saya mungkin bisa meminta mereka untuk mediasi toh Pak Agus toh. Karena kalau bicara sengketa alas hak ini kan, ya, yang bisa membuktikan itu kan nanti pengadilan. Itu poin penting di situ kan, bahwa benar nggak ini milik masyarakat atau benar nggak perusahaan melakukan pelanggaran perdata. Saya pikir boleh memperjuangkan hak kita, tetapi kita tidak boleh melanggar hak orang lain kan poin penting di situ. Saya pikir masyarakat Toli masyarakat yang terdidik lah. Kami akan bersur Satgas. Saya dengan Ibu Eva, terima kasih baik kok. Kalau beliau minta turun ini, nanti saya akan ini. Bagus. Ya. Yang penting ada jawaban dari perusahaan, saya keluarkan rekomendasi cepat mungkin. Untuk para pihak, termasuk Pak Gubernur dan Satgas. Karena ujung-ujungnya kan kita punya kerja, outputnya ke Pak Gubernur juga. Ya akan menindaklanjutkan Pak Gubernur. Dia mau cabut izin atau dia mau hentikan kan kewenangan Pak Gubernur. Makanya alangkah baiknya saya juga mendapat keterangan dari perusahaan, biar fair. Gitu, bukan saya tidak lakukan, saya sudah lakukan. Bapak Ibu datang, sudah saya langsung keluarkan surat. Tapi karena mungkin prosesnya yang panjang, jauh, belum ada balasan. Gitu. Jadi mohon bersabar ya. Mohon bersabar Bapak Ibu, tapi ingin saya komunikasi juga dengan Ketua Satgas, Ibu Eva. Pak Agus ya? Siap. Prosesnya bareng-bareng lah. Begitu kalau dari saya. Ada lagi yang mau Pak Marun? Kemarin dalam pertemuan bersama Satgas dan pihak-pihak terkait, ada fakta baru yang kami dapatkan Pak Ketua, bahwa ternyata mantan Bupati Toli dalam hal ini Saleh Bantilan yang terlibat langsung dalam proses perizinan, penandatanganan proses perizinan TTN dan CLP, itu ternyata saat ini adalah komisaris di perusahaan itu disampaikan oleh GM kemarin ya, disampaikan sehingga bagi kami mungkin ini menjadi salah satu penyebab bahwa terdapat dugaan ketidaksesuaian perizinan. Kemudian tata cara perusahaan yang melakukan pembebasan tanah untuk kepentingan hadirnya itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menyebabkan terjadinya konflik ini karena proses pembebasan lahan tidak tertib. Seharusnya mereka melibatkan pertanahan di dalam proses pembebasan lahan sehingga semua bisa terdata, semua potensi konflik bisa
minimalisir, dan menurut ketentuan setiap 3 bulan sekali mereka harus melaporkan perolehan tanah itu, sehingga kalau ada kendala tidak berlarut seperti sekarang ini. Nah, kemungkinan dengan adanya dugaan permufakatan atau persekongkolan antara oknum, sehingga pihak perusahaan ini berani untuk mengambil langkah-langkah tindakan, bahkan sampai ada warga kita yang ditahan, kemudian sampai dipukul, terluka Pak Ketua. Nanti fotonya dikasih ke Pak Agus, biar Pak Agus kasih ke Pak Ketua. Sampai dipukul Pak. Ada kekerasan. Ada kekerasan yang terjadi. Sudah laporan tahu lapor polisi? Enggak, Ini baru kita tahu kemarin. Lapor ke Komnas HAM. Sudah, tapi tidak direspon. Tidak direspon. Nah, begini Bu, kalau ada laporan polisinya, kasih kami, saya respon. Nanti coba cek ya. Ada Karena pembakaran Pak Ketua. Karena, mohon maaf saya kasih, ini biar jangan lewat ya. Iya. Karena itu lagi-lagi sikap kita Komnas HAM itu imparsial, tidak mengintervensi proses hukum toh. Nah, kalau ada pelanggaran hukum, tugas kepolisian. Contoh kasus pemukulan, pengeroyokan, tapi kalau tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, disitulah saya masuk. Karena perlakuan yang sama di hadapan hukum itu hak asasi. Jadi saya tidak intervensi proses hukum, tetapi saya bilang ke polisi, kenapa kamu tidak proses laporan masyarakat? Itu poin di situ. Jadi bisa paham kan? Kenapa saya minta laporan polisi di situ? Kalau polisi tidak tindak lanjut, saya tanya ada urusan apa? Jangan-jangan kau punya kepentingan, kau punya saudara. Ya. Kan bisa itu. Dasarnya kan di situ. Gitu Pak. Lanjut. Terima kasih Pak Ketua. Ya, jadi sesuai arahan Pak Ketua tadi, kalaupun ternyata laporan polisinya kemarin tidak ada karena polisi tidak mau menerima laporannya, setidaknya waktu melapor itu ditahu ya. Nanti kita buatkan anunya ke Pak Ketua. Kemudian Pak Ketua, selain pemukulan, penahanan, ada juga pembakaran rumah ya, rumah dengan isinya. Pembakaran oleh siapa? Pihak perusahaan. Menurut warga ini dari pihak perusahaan. Silakan buat laporan polisi semua. Nanti dia itu. Nah, kemudian Pak Ketua, yang bikin kami menyampaikan ini atau kami juga butuh pendampingan ataupun perhatian dari Komnas HAM. Masyarakat ini kan memiliki alas hak, baik berupa sertifikat maupun surat keterangan penguasaan tanah. Sementara di sisi lain, perusahaan ini dia belum memiliki alas hak apapun. Makanya kemarin di dalam pertemuan itu agak sedikit kabur. Nah, pada akhirnya menjadi terang bahwa perusahaan itu tidak dalam posisi membeli tanah. Dia dalam posisi hanya membebaskan tanah yang nantinya akan menjadi HGU. Karena logikanya dari semua bahasa mereka, kami itu milik kami, itu kami beli. Nah, sebenarnya kalau dia membeli berarti menjadi milik. Kalau dia memiliki tanah itu, untuk apa dia mengusulkan HGU? Sementara HGU ini sifatnya hanya meminjam. Dipinjam selama 35 tahun kepada negara, bisa diperpanjang 1 kali selama 25 tahun. Sehingga dalam pandangan kami, selama proses pembebasan lahan ini, itu tidak menjadi dasar kepemilikan atau hak apapun kepada perusahaan ini, karena memang dia hanya menjalankan kewajibannya sebagai pemohon HGU untuk membebaskan lahan yang dia mohon supaya tidak ada kepemilikan di situ, menjadi APL murni, karena tidak boleh HGU terbit kalau bukan di APL murni yang tidak dibebani alas hak. Tetapi perusahaan ini berlaku seolah-olah lahan yang dibebaskan itu sudah punya dia. Maka itulah terjadi kekerasan, terjadi ini. Itu yang kami ingin lewat Komnas HAM meluruskan pendapat perusahaan ini atau pemikiran mereka bahwa itu sudah punya mereka. Dari awal, perasaan dari awal saya sudah keluarkan strategi itu Pak Agus toh. Saya bilang, kalau bicara soal kriminal, urusannya ke polisi. Silakan apapun yang terjadi, mau perusahaan mau buat, mau oknum yang bekerja di perusahaan buat, silakan buat laporan polisi. Itu juga ditembuskan ke kita. Kalau merasa tidak dilayani dari sisi hukum, kita bisa bertanya ke polisi, kenapa kamu mengabaikan laporan masyarakat?
terkait alas hak, buatlah laporan ke pengadilan ya Pak Agus. Kan yang menentukan perdata itu kan pengadilan. Biar clear situ, putusannya clear situ. Nanti juga bisa lewat jalur informal, contoh Satgas bisa. Satgas juga diberi kewenangan, diberi mandat untuk bagaimana memverifikasi. Karena kan kerja Satgas kan selama ini di Sulawesi Tengah kan begitu. Cara cepat mungkin lewat Satgas, tapi Satgas juga butuh turun lapangan, verifikasi data. Jadi ada dua hal yang berbeda memang ya. Satu soal perdata, satu soal pidana. Jadi saran saya, tiap-tiap yang bersengketa ini memang merasa punya alas hak, punya alas bukti yang kuat. Silakan membuktikan siapa yang benar-benar pemilik utama, nanti pengadilan yang menentukan. Jadi selagi bapak-bapak tidak mendaftarkan, makanya juga akan terus mengambang begini. Itu izinnya senior ya? Itu sudah, saya Komnas HAM akan dalam posisi meminta para pihak untuk bagaimana melihat hal ini secara subjektif gitu. Makanya saya juga sudah meminta keterangan ke pihak perusahaan gitu Pak. Jadi kalau kita, makanya saya bilang mungkin toli-toli ini agak lebih enak, agak lebih ringan karena punya alas hak berbeda dengan Morowali Utara, Morowali. Ya, saya sudah bilang ke senior, Pak Agus, Bapak keluar dari tempat ini, kalau Bapak terus paksa masyarakat itu ditahan. Dan benar kan ya Pak Agus ya, dari Pak Jimmy kan. Jadi saya bilang ke bapak-bapak, silakan memperjuangkan hak, tapi jangan melanggar HAM orang lain itu kan. Biar perjuangan ini tidak kabur. Tidak kaburnya kenapa? Kalau bapak-bapak angkat senjata, angkat alat tajam, palang-palang itu dengan itu, tujuan memalang itu tidak tercapai. Tapi yang dicapai adalah bapak-bapak akan dikriminalisasi karena undang-undang darurat, atau bapak-bapak akan dikriminalisasi karena yang namanya kekerasan. Kita akan sambil berproses Pak ya, kita akan sambil berproses. Memang kalau kita bicara proses hukum ini memakan waktu ya Pak Agus ya, memakan waktu, memakan energi, tetapi Komnas HAM berupaya secepat mungkin. Untuk ini saya sudah atensi ke ini. Nanti coba kalau ada yang punya manajer atau komisaris punya nomor, biar saya bisa hubungi itu. Ada Pak. Ya, itu mungkin di sisi Kan saya sudah kasih SPN punya Pak ya. Ya. Yang manajer kasih nomor biar beliau. Jadi catat saja Pak, tadi saya bacakan. Ini yang saya kasih sama Ibu Eva ini. Nomornya Pak Ivan ini saya kirim sama Pak Marlon. Ya, dikirim aja ya, Pak. Gitu. Kalau saya di nomor yang satu Pak, di nomor saya cas. Kalau saya sih begitu Pak. Siapa? Biar itu proses kita menunggu ya. Saya tidak menyarankan bahwa silakan kalau mau demo, silakan ini, tetapi jangan mengabaikan proses yang dijalankan lah. Karena yang membuktikan bahwa ini benar punya kita atau tidak, biarlah pengadilan menentukan. Dengan putusan pengadilan akan berkekuatan hukum tetap. Begitu. Kalau ada yang dikriminalisasi, kalau ada yang disiksa, kalau ada yang dianiaya, silakan lapor polisi. Kalau tidak, polisi tidak menindaklanjuti laporan Bapak Ibu, silakan lapor ke saya. Saya akan bertanya ke polisi langsung. Di luar kasus ini kan. Begitu Pak Agus ya? Siap. Saya pikir begitu sambil menunggu. Siap. Ya, yang terakhir Ketua, karena adanya hubungan antara mantan pejabat, ya waktu itu Bupati, dengan sekarang anak beliau kan yang menjadi wakil Bupati lagi di Toli-Toli. Kita tetap harap Komnas HAM betul-betul mendampingi atau mengatensi persoalan ini supaya hak-hak masyarakat ini betul-betul bisa terjaga. Saya kira itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pokoknya saya dari awal saya sudah bilang persamaan perlakuan di hadapan hukum hak asasi. Jadi setiap orang berhak diperlakukan sama di hadapan hukum. Jadi tanpa meminta pun kami akan melihat hal itu. Begitu Bapak dan Ibu. Saya berharap ya Satgas semakin cepat kerja kan?
Karena kan hasilnya tetap yang membuat kebijakan dan keputusan itu gubernur. Itu dari saya, bagus. Ada lagi? Laporan itu cepat kalau bisa ada. Ya. Polisi. Pokoknya kalau ada dapat penyiksaan, kekerasan, jangan lawan lagi dengan kekerasan. Tidak akan menyelesaikan masalah. Oke. Lapor polisi. Masih ingatkah kau itu orang yang kopi melapor di kantor polisi tidak diterima? Pergi melapor, ya. Tapi kita tidak dilayani, tapi tidak ada surat laporan. Tapi bukti-bukti waktu itu kita bawa. Bukti-bukti Masih berdarah dari bawah. Oh, masih. Oh, kejadiannya Pak Anu itu ya, Pak Sudah diberikan HP-nya. Karena langsung tidak bawa begitu habis yang kita langsung ada sama di kepolisian langsung dari langsung. yang pukul siapa itu Pak? Saya Oh, manusia. Itu Perusahaan yang perusahaan pukul. ya saya sana. direktur itu Pak Iksan. Direktur utama saya. Sempat ada juga uang. Pak Iksan yang bang Ustaz. Iya. Bawa letusan. Oh, ada bawa senjata Pak Iksan ini? Iya. Itu salahnya nanti sudah dipukul baru melepas tangan tuh. Kamu dari mata tendanya loh. Yang dibakar rumahnya siapa? Itu juga. Rumahnya juga dibakar. Melapor di polisi tidak diterima. Enggak. Apa dibilang polisi? Dia tanya siapa yang memukul. Polisi tanya siapa yang memukul. Langsung dilapor saya bilang bisa. Oh, makanya polisi takut. Dan habis saja. Bagus. Sikap saya tegas. Tidak ada orang yang punya hak khusus di Republik ini. Apalagi bos of power kan? Punya uang, punya kekuasaan, dia bisa semena-mena kan? Tidak boleh kan? Bapak, buat laporan polisi ulang lagi. Dan rekam siapa itu yang tidak mau terima laporan. Itu poinnya di situ. Nanti lihat progres itu didampingi. Ya, minta lagi didampingi kan? Ya, harus didampingi dong. Kita laporan ulang Pak, polisi. Nanti didampingi. Terkait pembakaran rumah, sudah ada ganti rugi? Sudah diperbaiki? Tidak ada Pak. Karena kita tidak tahu sebenarnya dewas ini siapa bakar ini rumah ini, tapi setelah kejadian itu terbakar itu Rumah semi permanen atau permanen? Iya kan? Tadi bertahan Pak. Bertahan itu di lokasi. Sudah buat laporan polisi lagi kan? Kan tugas polisi untuk membuktikan siapa yang bakar kan? Bukan masyarakat kan? Poinnya kan di situ Bapak Ibu. Ada kekerasan ya polisi harus juga bersikap netral untuk menerima pengaduan manapun, bukan hanya perusahaan. Kan? Oke, bagus gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada kekerasan, lapor polisi. Kalau polisi tidak mau terima, tanya alasannya apa? Kenapa kau tidak melayani saya? Kan berat toh, kita kan berhak diperlakukan sama di hadapan hukum. Begitu poinnya. Jadi kalau tidak ada ini, tidak dilaporkan, tidak ada ini, ada dokumentasi, silakan dokumentasi dan publis. Tidak masalah bapak publis toh, karena merasa tidak dilayani oleh negara. Nanti saya akan tanya ke polisi itu kan, kalau dengan publis kan bentuk laporan tertulis ke publik toh. Dengan sendirinya kan kita memberi pemahaman hukum ya bagus ke masyarakat toh. Ada potensi tidak dilayani, kita publis saja. Tidak ada pencemaran nama baik di situ. Kita merasa kita korban kok. Sama mungkin dengan yang terjadi akses jalan yang saya lalui masuk ke gubernur saya itu berat. Masyarakat masuk ke situ Pak dibuka, dipakaikan alat dia gale ini perusahaan ini. Ya kalau itu nanti kita perlahan lah, kita perlahan tunggu kita dapat jawaban dari mereka, baru kita step by step petakan masalah-masalah apa sih kan? Karena ini konfliknya kan konflik alat-alat. Siapa mengaku siapa punya, siapa menganggap siapa yang berhak kan? Kita menyelesaikan di situ dulu, step by step. Kalau Satgas tidak
bisa selesai cepat, saya mungkin bisa kasih rekomendasi untuk bagaimana itu juga diproses di pengadilan, toh? Pak Agus, toh? Iya. Biar ya dasar itu mungkin bisa Pak Agus daftarkan, ya. Jadi pegangan untuk didaftarkan di pengadilan. Yang penting tunggu perusahaan jawab dulu, Pak Agus. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Ada lagi mau ditanya? Kalau tidak ada, sedikit waktu ya Pak Ketua. Jadi memang dalam hal ini yang dibutuhkan masyarakat khusus yang terkait persoalan krisis sampah lahan plasma ini itu perimbangan yang kami anggap bahwa masyarakat ini kurang lebih 11 tahun lamanya bicara itu tidak perimbangan yang terjadi untuk bicara tentang kesejahteraan itu pertama. Yang kemudian kedua, kalau hari ini langkah-langkah itu menjadi kasus ditangani oleh Satgas didukung oleh Komnas HAM, maka kami sadari bahwa ini langkah itu sudah tepat. Tetapi di sini ada dua kemudian kita berpikir, kenapa kemudian dengan tidak ada hanya GW yang menimbulkan kerugian negara dengan catut itu bahwa 6 tahun, kenapa kerugian negara yang kemudian tidak maksudnya angka yang menjadi pajak di daerah. Nah ini kan kerugian negara menurut kita betul. Nah harusnya dengan tidak ada GW-nya, maka perimbangannya dihentikan dulu. Yang namanya proses pemetikan atau penjualan seperti apa supaya masyarakat ini puas melihat bahwa lahan kami juga dihentikan untuk digarap. Nah cukuplah kemudian kurang lebih 6 tahun digarap itu yang kemudian tidak nego tidak juga pajak daerah masuk lewat adanya rasa ketua GU, kemudian masyarakat melihat bahwa sudah kita mengambil kasus di proses. Tetapi kalau kemudian masih berjalan juga ini perusahaan, maka dipastikan bahwa ini sepertinya runtutan ini hebat betul. Sampai hari ini hadir di dalam masih berjalan, masyarakat dihentikan, bahkan dicuri, merampas, bahkan dibalikin. Nah, harapan kami ini yang membuat kita di 50 bulan tol kurang lebih 10 hari di sini. Apa yang kamu sampaikan? Sementara pendamping, kuasa hukum, teman-teman di Palu, tim tol yang mengatakan bahwa kita mau bawa pulang apa ini? Nah, mereka tidak paham prosedur kemudian yang kita lakukan hari ini. Nah, Komnas HAM kita yang meyakini itu bahwa ada legalitas yang tercatat di situ bahwa sudah melakukan usaha, tinggal menunggu. Tetapi kondisi lapangan masih berproses melalui perusahaan sehingga kami menganggap ini ada yang luar biasa. Sehingga ini sampai hari ini masih berproses itu tanpa HGU. Kalau indrok oke, kita sepakat itu. Tapi 11 tahun kurang lebih dipakai tidak berdasarkan HGU. Bahkan HGB-nya itu muncul. Tetapi kan begini Pak Ketua. HGB ada untuk bangunan, untuk pabrik. Tapi kenapa alasan yang kalian mau menjadikan untuk HGB berproses di pabrik itu ini tidak ada, tapi dibiarkan. Nah, kalau kemudian saudara Pak Bung Marwanto mengatakan bahwa ada hal yang misalkan ada yang masuk di ruang itu, yang pegang kebijakan, nah ini kita anggap ini kemudian bias sehingga semuanya terjadi. Nah, harapan kita Pak Ketua, mudah-mudahan apa yang kita gambarkan ini bisa menjadi ukuran kita semua bahwa masyarakat ini rindu bahwa perimbangan itu terjadi dulu sebelum diputuskan apa yang menjadi kesepakatan final di akhirnya nanti, apakah gubernur yang kita jadikan tolak ukur oleh Satgas atau ke pengadilan. Tapi kami menganggap pengadilan bukan segala-galanya. Terima kasih. Iya Pak. Jadi di mana-mana kasus agraria itu akan ada konflik of kepentingan, Pak. Makanya saya bilang kita tidak usah harus kemana-mana. Fokusnya kalau itu memang sengketa alasab, buktikan itu dengan lewat pengadilan, atau bisa juga lewat Satgas. Tugas Satgas kan memverifikasi. Kalau itu bicara apa yang ditanam di atas itu sudah pasti jelas. Fakta hukum adalah milik perusahaan. Makanya saya bilang, jangan kita mencampur adukan, biar jangan kita dikriminalisasi. Paham kan? Paham. Basudara tidak merasa berhak menanam, jangan memetik buah. Nanti dikriminalisasi. Karena yang basudara komplain adalah tanah, bukan tanaman. Itu poinnya harus dinyimak baik-baik. Karena saya pelajari masalah Morwali Tarif itu. Yang diklaim tanah, tetapi buah yang dipetik. Akhirnya masuk penjara. Sudah masuk penjara, tidak punya alas saksi. Pusing juga jadinya.
Mau restorasi jasnya bagaimana? Perusahaan cuma beralibi bahwa tanaman kami yang dicuri. Dan saya berpikir logika hukumnya memang benar. Karena masyarakat tidak pernah menanam. Izin Pak Ketua. Jadi untuk menyamakan kita punya persepsi ini, bahwa kenapa kemudian kita bisa hampir memastikan bahwa lokasi ini milik masyarakat, karena ada proses pencairan yang terjadi itu kurang lebih 2 tahun lalu. Itu proses juga langkahnya seperti ini. Proses gerakan pada akhirnya diambil sikap kebijakan dari pemerintah untuk membayar angka yang kemudian berbunyi 3 tahun. Itu dari dua item ini, dua lokasi antara Logori Lampas ini beda angka. Sebenarnya ini memang harus sidak lapangan dulu Pak Ketua. Ya makanya kan saya bilang ya, kalau itu yang mau dipermasalahkan biar Satgas yang menentukan. Siap. Karena ini Komnas HAM tidak pada posisi menentukan bahwa ini milik masyarakat atau tidak milik perusahaan. Kita akan mempresur bahwa prosesnya harus cepat jalan. Kalau lewat pengadilan, prosesnya terlalu berbelit-belit dan makan biaya yang besar. Makanya saya menyarankan mungkin kita bisa mempresur gubernur lewat Satgas dan kami akan memberi rekomendasi begitu Pak. Yeah. Jadi tolong bersabar karena ini memang kita butuh waktu, bukan bahwa kita tidak, tapi tolong bersabar. Jangan melakukan hal apapun untuk merugikan Bapak Ibu kan. Kalaupun itu palang, jangan bawa senjata, jangan bawa alat. Ini sekedar menunjukkan bahwa ada menyampaikan aspirasi tetapi tidak melanggar kaidah hukum. Itu poinnya, bahwa ada kami melakukan perlawanan bermartabat. Begitu Pak. Jadi saya menyarankan jangan lagi terjadi di tol-tol itu. Boleh kita berbeda pendapat tetapi menghormati proses itu Pak. Biar jangan banyak orang ditahan, banyak orang masuk penjara kan untuk hal-hal yang memang memperjuangkan nasib, memperjuangkan hak, tetapi salah perjuangan. Jadi saya bilang kekerasan tidak menyelesaikan masalah, tapi kekerasan akan menimbulkan kekerasan yang lain. Dan saya percaya kok masyarakat tol-tol cerdas kok, makanya tidak mudah terpancing kok. Saya tahu senior saya akan capek minta ampun, tapi ya bagaimana? Posisinya begitu Pak Agus tuh, bahwa nanti kita sama-sama presur pemerintah daerah untuk melihat hal ini. Nah, kalaupun itu mau dicabut, tapi asal dasar cabut itu atas keterangan yang diberikan tertulis oleh perusahaan itu, biar saya bisa merekomendasikan enak ke Pak Gubernur dan Satgas. Siapa yang lebih tepat duluan, nggak ada masalah. Yang penting kita sama-sama bisa mengawal proses ini on the track gitu. Ya, karena tugas Satgas kan, saya selalu koordinasi dengan Satgas ya. Ujung-ujungnya kan bermuara juga ke gubernur yang akan mengambil kebijakan, keputusan itu ada di gubernur. Jadi kita sama-sama bekerja untuk satu tujuan, memperjelas masalah ini terang benderang. Apa langkah-langkah yang diambil? Mungkin Satgas juga akan ujung-ujungnya kalau bicara soal bagi hasil mungkin lewat mediasi. Kalau memang sudah ada kejelasan, verifikasi lahan sudah jelas, status bagi hasil, ini kan juga bisa dilakukan oleh Satgas mediasi kan sebenarnya. Begitu Pak ya? Yang terakhir Pak Ketua, izin Pak Hukum, Pak Kawan. Jadi sebenarnya kami tidak dalam rangka menekan, kami sadar itu. Cuma puas kami kalau menyampaikan ke Komnas HAM apa yang menjadi bahan-bahan pertimbangan. Kami tidak menekan, bahwa kami yakin Komnas HAM ikut serta dalam perjuangan masyarakat. Sehingga kami datang, kalau seperti ini, katakan kasar kalau kami curhat teman-teman. Sehingga Komnas HAM itu bagian dari perlindungan teman-teman yang ada di sini. Kami sadar bahwa bagian-bagian itu sudah terbagi-bagi, Satgas, Komnas HAM, sehingga kami datang pun mengucapkan terima kasih atas ketegasan itu, langkah ditempuh oleh Komnas HAM untuk kita semua. Terima kasih Pak Ketua. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon bersabar karena ini memang proses yang tidak serta-merta kita beri kesempatan. Oh, ini proses yang sedang berjalan. Saya berharap ada hasil yang memuaskan bagi Bapak Ibu ya. Begitu, Pak Agus, Pak Marwan, Bapak Ibu. Saya juga lagi ada mau bergerak, mohon maaf ya. Karena ini juga banyak kasus, bukan hanya tanah, pertambangan pusing. Katanya sudah bentuk juga Satgas pertambangan. Sudah, tapi ya itulah. Ya itulah. Every corner of the world, we have come together. We are bound by a great cause.
Oke, Pak Kaplan, saya persilakan. Semangat para petani. Bung Karno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena hanya melawan penjajah. Saya mewakili dari Serikat Pekerja Hukum Progresif tergabung dengan Forum Petani Plasma Kabupaten Toli-Toli dan Serikat Tani Sigi mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam programnya 9 berani, dan salah satunya adalah Berani Sejahtera yang ada kaitannya yang kami orasikan hari ini di kantor ATR BPN Sulawesi Tengah. HGU dan IUK. Ya, tapi kan menjelang mati. Toh? Kemudian di daerah kami itu problem agraria itu tak tumpuk. Ada 2 dos itu Pak. 2 dos itu berkas itu. Ada suatu penegasan dari BPN provinsi kepada anak buahnya di bawah. Ini yang penting sekali. Ya, kami ini Pak tidak sudah tawakal. Karena kenapa? Hak masyarakat, lokasi TSM juga dan lain-lain sebagainya itu memiliki sertifikat. Itulah yang diserobot kapitalisasi. Ya, kami negeri kami di sana Pak, jangan dikapitalisasi oleh pemodal yang tidak jujur. Umumnya 2 kecamatan ini sudah merasa terzalimi Pak. Artinya hak-haknya kita tidak dipenuhi sepenuhnya. Dulu kita dijanjikan 1,5 juta dibayar dalam setiap bulannya, tetapi nyatanya sekarang tidak cukup 100.000 satu bulan Pak. Tidak cukup 100.000. Bisakah mensejahterakan kita semua itu kalau tidak cukup 100.000? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Bapak-bapak, ibu-ibu semangat! Terima kasih yang terhormat Bapak Kakanwil Provinsi Sulawesi Tengah, Kakanwil PPN. Kami datang untuk menyuarakan hak-hak kami yang dimana yang sudah dirampas perusahaan sawit yang ada di Kabupaten Toli-Toli, yaitu PT CMP dan PT TEN, di mana hak kami yang sudah dirampas, diserobot. Bapak Nur Salihin. Bapak Nur Salihin, kami persilakan untuk sepatah 2 kata Pak untuk menyambut kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu semangat ya? Alhamdulillah, semangat sehat. Alhamdulillah, panas tetap sehat, semangat. Terima kasih aspirasi Bapak kami terima, karena kan terkait dengan, perlu kami sampaikan, terkait dengan PT CMP ya, dan TEN itu saya informasikan bahwa PT Perkebunan itu belum ada hak yang didaftar di kami. Oke, jadi belum ada hak. Jadi belum ada hak, sehingga memang kami tidak ada kewenangan untuk itu. Tapi karena memang belum ada hak, ada sama sekali belum ada HGU-nya. Jadi monggo nanti kalau setahu saya, Bapak Ibu kan sudah pernah datang ke Satgas TKA ya. Ya, kebetulan kami juga ada di dalam sana. Silakan aspirasi nanti kita rapatkan di sana, kita selesaikan. Karena kalau dalam posisi tanah-tanah yang belum ada hak atas bidang tanah itu sama sekali kewenangan di BPN belum ada. Okay? Jadi kewenangan yang ada mestinya baru pada pihak-pihak atau pemerintah yang telah mengeluarkan izin, apakah itu izin perkebunan dan sebagainya. Okay? Jadi tapi saya terima aspirasi Bapak Ibu semua. Nanti kalau sampai dengan ada permohonan atas PT itu, tentunya aspirasi Bapak ini akan kami perhatikan. Ya, apakah yang terjadi? Mudah-mudahan sebelum itu masuk kepada permohonan itu bisa kita selesaikan di Satgas Penanganan Konflik Agraria di kantor gubernur. Tapi terima kasih kehadiran Bapak, semangat untuk kita semua. Begitu, Oke? Ya, oke. Siap. Izin bertanya Pak. Pertama, kan Bapak bilang bahwa mereka tidak punya izin HGU. Belum punya alasan. Berarti perusahaan itu ilegal dong? Ya kan? Kalau ilegal tidak punya izin, pelanggar hukum dong. Harus dipenjara, ambil tanahnya masyarakat, bongkar kebunnya masyarakat.
Benar saya jelaskan. Jadi bukan karena tidak ada hak itu ilegal. Perlu kami sampaikan bahwa undang-undang perkebunan yang dulu itu hanya mensyaratkan seorang PT atau perusahaan atau badan hukum untuk melakukan perkebunan, dia hanya dipersyaratkan punya izin IUP atau izin usaha atau HGU. Jadi waktu itu tidak ada ketentuan dua-duanya harus ada. Tapi sekarang kalau dia mau hari ini atau tahun ini sudah ada revisi, harus ada HGU. Tapi itu berarti bukan legal karena ada izin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi. Jadi Bapak Ibu, mari kita berdiri menuntut hak kita, tapi dengan cara yang tidak legal juga, jangan begitu, nggih. Kalau memang di situ ada penguasaan masyarakat dan Bapak kuasai betul dikuasai dari dulu, ya kita perjuangkan dengan cara-cara yang benar, ya. Jangan sampai menuduh orang ilegal, kita ilegal juga, kan nggak bagus, oke? Kan artinya begitu. Ini pemahaman kita Bapak Ibu. Mari kita tuntut hak kita dengan cara-cara yang benar. Terima kasih Bapak hadir ke sini. Nanti karena semua perkebunan yang akan mengajukan HGU prosesnya di sini. Kebetulan beliau ini juga nanti yang akan melakukan pemeriksaan tanah dan sebagainya. Kalau di dalam HGU itu ada penguasaan masyarakat, tentunya tidak akan kami penuhi atau semuanya. Misalnya 100 hektar, yang 5 hektar ada Bapak, yang 5 hektar itu kita inklas. Gitu. Itu fungsi pemerintah dalam menegakkan hak-hak dengan semua. Begitu nggih? Ada lagi yang tanya? Yang lain dulu. Ya, oke, silakan. Saya selesaikan dulu Pak yang lain. Oke, pertama Pak, tadi saya bertanya, kalau tidak izin apakah itu ilegal? Ya kan? Bapak jawab belum tentu. Iya. Oke, kedua, apakah proses pengurusan izin HGU yang dilaksanakan oleh PT 2 perusahaan itu sudah masuk kemari? Setahu saya belum Pak. Setahu saya belum. Nanti kita lihat. Tapi setahu saya belum karena mohon maaf saya selaku kepala bidang juga selaku panitia B, panitia perwisata. Kalau dia masuk kemudian sampai dengan panitia B saya mesti tahu. Oke. Jadi itu sementara informasi belum masuk mengajukan permohonan. Gitu Mas. Ada lagi Bapaknya? Boleh. Selesaikan dulu Pak. Oke. Nah sekarang kalau di Undang-Undang Pertanahan bahwa hak milik sertifikat itu tidak bisa diganggu. Nah ini perusahaan datang langsung bongkar kebun masyarakat, padahal ada sertifikat di dalamnya. Bagaimana itu Pak? Oke, jadi karena Bapak Ibu semua kan sudah mengadu ke Satgas TKA, kita tangani di sana, okay? Kita tangani karena memang karena posisi perusahaan belum ada hak guna. Nanti kita tangani dan insya Allah teman-teman saya juga ada 3 yang tiap hari rapat ke TKA. Bapak tidak usah khawatir, kalau memang benar-benar hak Bapak ada di situ akan kami perjuangkan, ya. Tapi betul-betul begitu. Jadi kadang-kadang juga ada orang antar belanda tiba-tiba ke situ pasangan itu yang nanti Bapak yang seleksi sendiri. Kalau Bapak Ibu betul di situ, tanahnya di situ atau dari neneknya moyangnya kami perjuangkan, ya. Begitu. Ada lagi, Mas? Oke. Jadi teman-teman semua, di sini kita mendapatkan informasi bahwa 2 perusahaan ini sudah dinyatakan tadi bahwa memang belum ada haknya. Jadi itu kita perlu garis bawahi bahwa 2 perusahaan ini belum mempunyai hak. Ada teman-teman yang mau tambahan? Ya, sesuai dengan statement Pak Kabit tadi. Bagaimana ini begini? Tes. Ya. Sesuai dengan statement dari Pak Kabit tadi menyatakan bahwa korporat tersebut, perusahaan tersebut belum memiliki alas hak. Begitu ya Pak Kabit ya? Nah, begitu. Sehingga kalau lagu bilang kamu ketahuan. Namun Pak, kami tidak menyalahkan siapa-siapa. Namun korporat ini kan kalau mereka punya kepentingan menggunakan aparat, semua bisa dia miliki Pak. Kasihan orang-orang ini. Sehingga kami butuh peranan Bapak selaku instansi yang dipercayakan negara ini untuk bisa mencarikan jalan solusi, untuk mencarikan solusi, mencarikan jalan keluar terhadap
permasalahan konflik agraria yang 10 tahun ini telah menyengsarakan mereka. Baik, saya overhand lagi. Jadi nanti biar tidak jadi permasalahan deh. Jadi walaupun tidak ada hak, tapi karena perkebunan itu ada izin usaha perkebunan, jadi tidak bisa dikatakan ilegal ya Pak. Tapi izinnya hanya izin usaha perkebunan. Nanti saat saya sampaikan lagi, saat dia akan melakukan permohonan HGU dan kedapatan bahwa di tanah mereka itu ada penguasaan masyarakat, tentunya peran kami di situ. Saya sampaikan, kalau dia ngajukan 100 hektar, yang 30 hektar ada masyarakat kuasai, tentunya yang 30 hektar yang dikuasai bapak-bapak akan kami pertimbangkan, akan kami ingat. Itu tugas pemerintah demi keadilan semua terhadap tanah yang bapak-bapak punya. Begitu nggih? Puas sudah? Silakan. Takut soalnya panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, saya ini warga Totoli, gitu. Yang saya minta dari Bapak sekarang supaya satu-satu Pak, tolong dihentikan dulu aktivitas perusahaan itu Pak. Kita minta itu Pak. Karena apa? Kita kemari ini supaya membawa hasil pulang ke Totoli Pak. Begitu. Sudah berapa hari di sini? Sudah 11 hari ini Pak. Tolong Pak. Sudah kita tinggalkan anak istri kita ini Pak. Kasihan. Jadi Pak Kabid, ya halo. Ya. Jadi Pak Kabid, mereka ini sudah 11 hari meninggalkan anak istri mereka, berharap pulang ke kampung, pulang ke Toli-Toli, membawa harapan. Ya, bagaimana? Membawa apa tadi? Sekali lagi membawa apa? Ya, jadi begini. Ada sertifikat. Kemarin kami sudah rapat dengan tim Satgas Penanganan Konflik Agraria. Saya sangat kesal dan sedih saat sejumlah petani menyodorkan alas haknya, tapi korporat tidak pakai itu Pak, karena mereka memiliki segalanya. Jadi aparat kami diperalat Pak untuk menakut-nakuti mereka. Tapi kami dari Serikat Pekerja Hukum Progresif dan LBH Sulteng tidak gentar menghadapi mereka Pak. Terbukti meski kami tidak digaji panas-panas, tapi kami ikhlas memperjuangkan nasib mereka. Karena berapa banyak waktu, tenaga, pikiran pakai duit ini Pak, dan berapa banyak duit satu kali kami habiskan pakai duit kami Pak. Untung kami punya kerjaan Pak, kalau tidak ada bisa-bisa. Ya, terima kasih. Dan begini, untuk lebih elegan kita ke dalam audensi di sana. Kita audensi supaya ada kesepakatan seperti apa aspirasi dan tuntutan kalian agar bisa menjadi bekal ke Toli-Toli. Setuju? Setuju. Itu yang kami. Oke, ayo. Jadi begini. Sebelum masuk audiens, supaya ini Pak Yuda kemarin, Pak Yudi perwakilan dari DPN hadir di sana. Itu ada mana yang punya sertifikat? Jadi begini Pak, tinggal kita share saja kan. Kalau kita buka Google, Ombudsman Sulawesi Tengah sudah 8 tahun itu. Ada 14 perusahaan sawit di Sulawesi Tengah tidak punya diri. Kemarin usulan datang, itulah saya datang protes di DPR, di DPR sana. Pas-pas ada HY juga. Saya bilang, Anda kan menteri sebelumnya, tapi bawa berkas, mana prosesnya? Nah, proses. Nah, perusahaan itu sendiri mengaku tidak punya apa-apa dia. Jadi izin lokasi ini selalu dijadikan manfaat dan pengembangan. Skema dari mereka, ini kan grup-grup besar ini, mereka kembangkan di Morowali Utara. Sebagai gubernur cabut PT CAS. Berdasarkan modal Bulog, selalu melakukan presisi owner budgeting, itu mereka selalu kembangkan di Inlok ini. Nah, kami berharap ini ada lagi transmigrasi di dalam. Sudah tidak jalankan proses peer lock, peer trans, pakai istilah plasma lagi. Jadi kita mau masuk ke dalam Pak, mungkin menjadi pegangan mereka, tapi dari LBH dan DLPS dan SPAP ini pinginnya adalah ada berita acara, sehingga apa yang diwakilkan kemarin Pak Yudi itu menjadi pegangan sebelum turun. Karena di lapangan kejadiannya sudah berbeda.
saya kira sudah berbeda. Lahan-lahan transmigrasi itu sudah dikuasai oleh mereka. Bayangin Pak, ada keterangan dari Kanwil Transmigrasi bahwa itu benar adalah 600 hektar. 600 hektar Pak ya. Tuh. Jadi, yang lain Pak, jadi, masih ada yang lain. itu belum lagi yang punya penduduk lokal. Dan penjualan selalu mereka bilang kami beli. Saya bilang Anda buka undang-undang perkebunan, tidak ada skema. Itu perusahaan sawit perkebunan itu jual beli tanah kecuali sektor pertambangan. Yang ada adalah pola kemitraan. Anda bangun, orang punya lahan, Anda tanam sawit, bukan okupasi dan pengalihan hak perdata. Ini semua menjadi catatan kita ketika masuk ke dalam nanti. Butuh dukungan support supaya turun sebelum tim Satgas ini ada pegangan di lapangan. Bahkan ya kita tahulah yang namanya pertambangan perkebunan ini, terutama perkebunan, biasanya pemegang saham ini elit politik. Nah, elit politik lokal ini selalu yang mengakomodir situasi di mana masyarakat itu menjadi takut menyuarakan haknya, termasuk kepala desa, mobilisasi. Jadi saya tanya kemarin, kok bisa perusahaan beli tanah serentak dalam waktu seminggu itu bisa sampai 200-an gitu pengalian SKPT itu. Nah itu kan harus ditanya semua. Jadi objeknya bukan pada masalah lahan yang dialihkan, tetapi kemudian mobilisasi orang penjualan terhadap lahan mereka dimobilisir oleh kepala desa, aparatur di sana. Seperti begitu saja Pak, untuk singkatnya. Jadi perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu, mudah-mudahan nggak sampai 3 bulan tinggal istri Pak ya. Nanti kena talak nanti. Jadi begini Bapak Ibu, kepala. Jadi karena saya sampaikan dari awal, karena PT Bapak yang tuntut ini belum ada hak, tidak ada kewenangan kami untuk melakukan apapun terhadap itu. Yang bisa Bapak tuntut tadi misalnya dihentikan dan sebagainya adalah pihak atau pemerintah atau badan yang mengeluarkan izin itu. Jadi kami tidak kecuali kalau itu ada hak usaha di situ, kemudian kami punya kewenangan. Sehingga nanti kalau bapak-bapak minta kami harus menghentikan itu, bukan kewenangan kami dan kami salah kalau mengatakan itu, ya. Jadi nanti kami dorong permasalahan ini kita selesaikan di PKA. Karena yang mengeluarkan izin kalau dia wilayahnya melalui beberapa kabupaten kan Benuran. Kalau dalam satu kabupaten kan pemerintah kabupaten atau kota. Itu kita dorong ke sana. Kalau bapak-bapak mau menuntut itu misalnya diberikan, kita dorong di sana. Sama sekali kami bukan menolak keinginan bapak, tapi kewenangan kami tidak ada. Perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak bahwa BPN ini pencatat. Ya, saat ada orang bapak punya tanah, kemudian ada alasan mengajukan kami catat. Namanya Pak siapa namanya? Pak Eko. Ada perusahaan besar, kemudian dapat izin, kemudian ada pelepasan masyarakat. Kalau itu tidak ada masalah, kita catat. Jadi BPN hanya seperti itu. Jadi kalau keinginan bapak kami harus menghentikan itu, mohon maaf bukan kewenangan kami.